Dalam 338 nanti 34 aja ya. Terus untuk yang PL 0,178 0,178 ini 78 178 berarti 0,15 ya berarti. kemudian yang lain ini 0,475 berarti 0,48. Oke, ada kelompok lain yang mau lain? Kelompok 2, 3, 4, 5. Mana? Itu berarti acara 5 ya? 0,2. 0,30. Oke. Yang lain, 3 lagi, 3 kelompok. Halo, yang 3 kelompok lain. Mana? PC 0,43. Yang ke Aceh 0,33. 0,33. Iya. Oke, 2 kelompok lagi. Mas, Mana? yang KC 0,24, 0,24, yang SL 0,20. 0,20. Ya, kelompok lagi. Sembari siapin juga ya data kalian yang acara 4 sama 5. Lihat itu data acara 4 dan 5. Ada belum? Oh, itu. Ini kalau berapa ya? Berarti kurang kelompok 2. Kelompok 2 apa ya? Ini berarti. KTP dia. Oke, untuk input datanya sampai mana ya teman-teman? Apakah udah semua? Ya. Yo. Udah aku bilang loh kemarin di grup. Siapkan. Kutunggu sampai 10.35 ya. Kalau lain kelewatan dicatat dicatat atau direkam. KTP itu di slot konsep biasa. Yang dapat KSC, SDPAC mana ya? Kelompok 2 bukan ya? Ya. Ismail.
kan kurang RTPCD atau Polygon. Oke, udah dapat belum ya, teman-teman? Yang LS dulu ya, yang LS dulu aja daripada semua cari-cari. Yang LS sudah. Oh, LS yang tinggal itu kayak gini. Yang begini, data DEM yang sudah dikonversi jadi polygon. Ya, itu betul. Udah bisa mulai? Nanti yang raster polygon ini, kalau kalian buka atributnya itu sangat sangat abstrak. Jadi ada 1258. Kalian ini belum di dissolve. Oh, Atau kalian udah punya dissolve yang udah 5, itu lebih bagus. Kalau belum, kita lakukan dissolve ya. Mulai aja. Kita bioprocessing bagian dissolve. Nah, langsung didrag aja raster polygon kemarin yang acara 4. Input aja ini. Nah, lalu yang dicentang itu grid code-nya. Karena grid code itu yang membedakan kelasnya itu 1 sampai 5. Yang kemarin itu 0,4, 1,4 dan seterusnya sampai 9,5 nanti. Kalau udah, kalian kasih nama juga dalam tempat ya biar kalian nggak lupa. Kasih nama dissolve gitu. Kalau udah tinggal di OK, langsung biarkan sistemnya berjalan. ini ya. Tidak naik. Nah ini hasil dissolve-nya, nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang berbeda. Cuma yang berbedanya di bagian open atributnya. Nah di sini udah 5 gitu. Yang asalnya yang asalnya itu nah asalnya banyak itu, jadi kita disederhanakan jadi 5. Tuh sudah sampai sini. Kalau sudah, ini kita tambahkan atribut baru. Nah, add field. Untuk namanya kita kasih nama nilai LS-nya. Karena ini kan LS-nya kayak DEM-nya ya, data DEM ya. Nilai underscore, pakai underscore karena kalau spasi kayaknya nggak bakal bisa. LS. Terus untuk type-nya nanti ganti ke string atau enggak teks di sini. Teks ya. Nggak di OK. Oh sorry, salah. Maaf, bukan teks ya. Tapi makanya double. Kayaknya float atau double boleh, bisa float atau double. Nah, ini lalu kita mau edit. Dari sini kita nggak bisa langsung edit, jadi kita perlu edit di sini, edit feature, start editing. Nah, kalau udah buka atributnya lagi, atributnya yang udah disederhanain tadi, bukan yang ini. Nah, kita input secara manual gitu. Untuk nilai SS-nya, yang satu itu dari kalau nggak salah rentangnya 0 sampai 8% ya. Berarti itu masuknya ke dalam LS 0,4. Nah, 0,4 di sini setiap komputer beda-beda ya. Bisa aja mungkin yang komanya itu kalian pakai koma atau titik gitu. Jadi kalian kondisikan sesuai laptopnya aja. 0,4, lalu 1,4, kemudian 3,1, terus 6,8, yang terakhir 9,5. Kalau udah di input bisa kalian save. Di save aja, stop editing lalu di save.
Sampai sini ada aman? Itu juga yang bagian CP-nya, ini kan tadi LS. Sekarang CP-nya juga kalian itu di di solve dulu karena ini sangat banyak sampai 134.000 kalau punya aku. Itu kita sederhanakan jadi 3 ya. Itu ada pemukiman, sawah, sama kebun campuran. Itu di geoprocessing, di dissolve, tinggal di tag aja input fiturnya. Lalu untuk yang dicentang itu grade code-nya. Tinggal di OK, kasih nama biar tidak salah. Di proses. Nah, untuk hasilnya nanti seharusnya 3 ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini tergantung teman-teman nih. Kalian ini yang satu ini apakah sawah atau pemukiman duluan? Jangan kebalik ya nanti teman-teman. Kalau misalkan kalian masih bingung ini sawah atau pemukiman, kalian bisa cross check kembali gitu. Jadi ini bisa di properties, lihat dulu nilai simbologinya diwarnai add all value. Nah, apply. Nah, kelihatan nih. Lalu kalian bisa bandingin sama citra yang kemarin. Nah, berarti yang di sini kuning itu pemukiman, lalu yang hijau itu sawah, sisanya tuh makhlukan. Itu jangan sampai kebalik ya. Enggak semestinya kalian yang satu ini pemukiman, bisa aja yang satu ini kalian sawah dulu gitu atau kebun dulu gitu. Jadi kalian cross check dulu. Nanti sangat berpengaruh di perhitungan kalian. Nah, kalau udah di cross check, ini juga kayak tadi ya, sama kayak RS. Jadi bisa ditambahkan dulu untuk tabelnya. Add field. Tambahkan field lagi. Lalu namanya kita kasih nama nilai CP. Untuk type-nya kita ganti juga ke float. Ini oke. Nah, untuk nilai CP-nya itu juga berdasarkan kemarin ya, harkatnya kemarin diganti kita edit dulu, jadikan mode editor. Lewat sini bisa, lewat ini juga bisa. Lalu buka tabelnya lagi. Nah, kita input yang pemukiman tadi itu 0,1, lalu yang sawah 0,02, terus yang terakhir semakhlukan kebun campuran itu 0,3. Nanti seperti itu. Kalau udah tinggal di save, lalu di stop editing. Ini apakah ini kecepatan enggak ya? Enggak ya? Intinya yang kalian acara 4 sama 5 itu dikasih nilainya gitu, kasih nilai indeksnya gitu, per ini CP sama RS gitu. Oke. Ada kendala? Saya bingung sekali kalian. Keliling terus ya.
Terus bedone nek iki apa ya? Oh, iya. Terus kita buka dulu. Apa? Barunya aku yang makan.
Dari ke acara, ini acara di mall. Sing disuap lho. Oh no, tapi ketambahan tuh penggunaan kali. Oke, pertanyaan teman-teman. Kayaknya kalian masih kesulitan mencari hasil data-data sebelumnya ya. Kalau misalkan apa ya, mohon maaf nih, quality time ya dalam menyimpan file itu biasanya ada di geodatabase defaultnya. Diklik aja, nanti bakal kalau misalkan ini tuh di bagian ini default ini biasanya. Jadi kalian kalau misalkan bingung cari hasil geoprocessing kalian selama mungkin di zaman geoin mungkin ya, itu ke sini gitu. Go to default database. Nanti bakal kelihatan semua. Ini yang punya aku di sini ada ya, punya aku ya banyak juga gitu. Dan mungkin kalau namanya juga kurang dirapiin juga bakal bingung juga gitu. Itu tinggal diklik ini aja. Go to default database. Kalau belum di setting. Oke, mungkin sembari kalian masih mencari-cari ya, kita fokuskan ke yang ini ya, data SPL kalian yang kemarin titik koordinat. Jadi ini tak hilangin dulu, kita hilangin. Nah, ini kita tambahkan nilainya, nilai titik sampel insert di add. Nah, tampilannya kayak gini. Di sini, yang ini ya, titik pengambilan SPL udah dimasukin belum ya? Udah ya. Nah, ini kan masih belum kelihatan titik-titiknya. Nah, untuk melihatnya kita klik kanan, lalu display XY data ini, yang ini klik kanan di bagian ini ya, datanya, data CFC-nya. Ini XY data. Nah, kalau udah masuk sini, ini udah kuat juga, jadi ini nggak usah diutak-atik lagi. X itu menandakan yang X-nya nilai longitude, Y-nya latitude gitu. Z-nya nggak perlu dimasukin. Lalu untuk sistem koordinatnya kita ubah dulu ke
BGS 1984. Karena kan sistem kalian, bukan sistem yang kalian ambil waktu di Avenger kan bukan UTM ya, jadi takutnya itu agak melenceng gitu. Jadi kita pakainya BGS 1984 di OK. Nah, kalau udah tinggal di OK. Terus kalau gini udah di OK aja. Nah, nanti bakal ada ini, titik ini. Setelahnya bakal ada titiknya di sini. Kurang. Oke, tolong ya. Ini karena ini nilainya diubah dulu, jadi BGS langsung aja. Layarnya diubah, koordinatnya ke BGS 84 dulu. Di oke. Nah, lalu kita input data tadi ya yang kami kirim di drive itu SPL ini di add. Nah, klik kanan, display exe data, display, klik, lalu bisa di OK aja langsung, karena ini udah sistem koordinatnya udah 1984, tinggal di OK. Nanti kalau seperti ini juga langsung di OK juga, langsung di OK. Nah, nanti bakal ada titiknya. Nah, bener nggak ya kalian titiknya di sini kemarin? Kalau misalkan bingung ya, ini kelompok 1 ngambilnya di sini kemarin. Besarin dulu. Nah, ini KL di sini kemarin, terus ada PL, ada SD, PAC, KC, SL, dan sebagainya. Oh. Bener kan ini kalian ambil titik levelnya kelompok 1, 2, 3, 4, 5? Udah muncul semua di laptop kalian? Udah sampai sini belum ya? Atau cepetan? Oke, ini untuk memberikan address atau memberikan alamat ya, titik-titik itu. Kalau udah seperti ini, kalian bisa input nilai K-nya sesuai dengan kemarin gitu. Jadi ini dibuka aja. Oh, bentar. Sebelumnya ini di ekspor dulu daripada nanti hilang kalian di ekspor dulu. Jadi klik kanan ininya, klik kanan ini CSC-nya, klik kanan, lalu klik data, lalu diekspor. Supaya apa? Supaya kalian nggak hilang datanya. Soalnya kalau misalkan ini di save, ini bakal nggak permanen di situ gitu. Jadi untuk koordinasi sistemnya soal data ini namanya kalian ganti SAP-nya apa, bebas sih, mau nilai K langsung juga boleh. Nilai K itu tinggal di OK. Terus jangan lupa simpan datanya juga, jangan sampai hilang gitu, jangan sampai lupa simpannya di mana dan kalian lupa lagi gitu. Kalau udah bias aja. Nah, ini sama. Kita sama cek. Sampai sini masih ada kendala atau gimana? Atau gimana?
Penasaran gitu. Oke, misalkan kalian nggak match sama titiknya atau kadang titiknya tuh nggak di dalam bloknya, itu sepertinya kalian salah dalam menginput sistem koordinatnya. Sistem koordinatnya itu saya masih di UTM. Ini dijadikan dulu WGS 1984, jangan UTM. Oke, kalau udah, ini bisa lanjut aja ya. Ini untuk nilainya tambahkan tabel kayak tadi ya, CP sama LS. Jadi ini nilai K-nya ditambah lagi address-nya nilai K. Ininya float atau double bisa. Di oke. Nah, lalu kita edit dulu. Edit fitur, start editing, lalu buka lagi. Nah, bisa diedit nilai K-nya sesuai yang kalian dapatkan kemarin. Sudah ada juga yang di papan tulis, kalau nggak di foto aja itu kalau misalkan untuk bentuk nilainya. Oke, jadi ini nanti jadi salah satu ACC kalian ya. ACC kalian, ya ini screenshot tabel ini. Jadi nanti screenshot nilai K-nya kayak gini. Nanti kalian tunjukin nilai K-nya itu berapa, KL-nya berapa, SPL-KL nilai KL-nya berapa, SPL-PAC nilai K-nya berapa, ini di screenshot. Terus untuk erosivitas, karena ini semua sama ya, jadi nggak perlu di screenshot. Yang erosivitas nilainya ada. Terus yang CP juga kalian perlu di screenshot juga, ini yang nilai CP kayak gini. Penting kalian ada tabel nilai CP dan sudah dikasih angkanya gitu, kasih nilainya. Sama LS-nya juga dikasih nilai. Gitu. Jadi itu screenshotnya tuh ada 3, nilai K, nilai CP, sama nilai LS. Gitu. Jadi ACC, salah satu ACC. Ini yang nilai K udah sampai mana ya? Udah diisi semua belum ya? Kalau udah bisa dilanjut, dan ini sangat mulai ke section yang sangat lama.
Oke, ini benar. Apa nggak bisa dibuka? PC salah. PC-nya, oh iya. Oh, ya. Oke, kayak gini ya, kayak yang sama ya. Gak kebalik kan ini KC sama SAC nya? Oh, udah kebalik ya? 0,3 ke 0,22. Kalau udah di input nilai K-nya, kita lanjut ke geometry bridging. Nah, bisa dilanjut ya. Enggak. Bagusnya gini aja.
lanjut ya. Ini agak lama juga ternyata. Jadi yang tadi dari input nilai K-nya bisa di geoprocessing. Nah, kita cari di search itu kriging. Kriging. Lalu pilih yang spatial analysis. Yang spasial. Search kriging. Yang ini diklik aja kalau udah. Nah, kalau udah sampai seperti ini, kita input poinnya ya, poin kan, fitur poin tadi titiknya tadi titik koordinat kalian, dia di drag atau mau lewatin juga bisa, atau di drag. Terus z value-nya kita ubah yang asalnya ID jadi nilai K, gitu. Terus untuk namanya juga jangan lupa disesuaikan sama teman-teman aja, tinggi 1, 2, 3 gitu. Terus untuk yang bawahnya tetap sama, si frame-nya nggak perlu diganti-ganti. Nah, lalu kita pilih yang environment-nya ya, environment-nya. Jadi kita membatasi nilainya hanya di Desa Kairjo aja gitu. Jadi klik environment-nya, diklik environment-nya, lalu pilih processing extend-nya. Extend-nya kita setting ke same as Desa Kairjo. Seperti ini, same as layer Desa Kairjo. Lalu kita scroll ke bawah, pilih cari yang raster analisisnya. Juga kita setting bagian masknya itu Desa Kairjo, SAP Desa Kairjo-nya. Kalau udah sama ya, processing extend kayak gini, Desa Kairjo. Terus raster analisisnya juga Kairjo. Tinggal di OK. Oke dan oke. Mulai progres. Oh, nggak bisa ya? Ada yang bisa? Atau nggak bisa? Yang ada yang bisa nggak ya triggingnya? Nggak bisa. Nah, coba kayaknya ini deh. Ini sistem koordinat kita masih WSGS. Kita setting dulu. Kita ganti ke UTM lagi karena blok Kairjo kayak masih UTM. Kita coba-coba aja ya. Kita mulai printing lagi. Nilai K, lalu zipnya nilai K-nya ini. Kita makan lagi kan tadi environment-nya.
mungkin kayaknya ini masih VJS ya, kita reproject aja, reproject ke UTM di data nilai K ini kan masih VJS dan 84. Nah kita ubah dulu proyeksinya kayak acara berapa tadi? Acara 4 ya, karena itu yang di kelas kalian itu di project. Project yang ini ya, project ini pilih nilai K-nya. Ini kita ubah outputnya ke 49. Oke, udah mulai yang baru. Coba ya, ini bedanya di sini udah ke zona 49. Lalu kita lanjutkan ke tadi ya, clicking lagi ya, semoga bisa. Masukin aja, fotoin. Udah bisa ya? Apa ya? Oke, seperti aku ngomong, kita rombak ulang ya nilai K-nya. Nilai K-nya kan di open tabel ya. Ini salah ya, salah di bagian ini, di type-nya.
float. Jadi kita pakainya double. Sorry, pakai double ya. Coba pakai double. Buat baru aja. Oke, untuk nilai Z-nya diganti ya, yang kalian revisi, yang kalian ubah jadi tab-nya yang double. Ini kan tadi ini aku kan ini masih float. Nah, ini yang double. Kita coba ya kalau misalkan double. Kalau misalkan ini gagal, oh bisa juga ya.
Konsep itu udah ada belum ya nilai kalian? Kayak data yang kirim itu kayaknya masih kurang tepat ya. Jadi kalian edit dulu ya, samain kayak yang di papan tulis ya. 0,34, oke, 0,8, 4, 46, 0,30, 0,2, 21, 0,21 ganti, terus 0,09 bukan 0,08, terus 0,43 bukan 0,44, 0,33 bukan 0,31, 0,24 tuh 0,2, 0,22 diganti kembali sama 0,3 ya. Itu disimpan dulu, di save, edit, stop edit. Salah pencet. Udah di save, stop editing. Nah, kita coba ya printing ya. Semoga ini udah bisa. Masukin nilai-nilainya. Private-nya ganti nilai K. Terus namanya tes kalian. Environment-nya kita ubah ke Desain Rejo sama Cluster Analytics juga ke Desain Rejo. Nggak bisa ya? Yang di sana ya? Itu nggak bisa. Nah, ini kayaknya yang salah di environment-nya ya teman-teman. Setting environment-nya salah ini. Sebenarnya bisa sebenarnya.
Bentar, saya temukan dulu. Tidak, udah bisa. Nah, tadi kan kelihatan ya masih nggak full kan, cuma segitu doang. Nah, aku kan harapannya pengen semua itu ada datanya gitu. Atau belum ditampilin ya blok desanya. Coba ini dicetak, desa Kaidoren dicetak, desa ini dicetak, terus masuk yang baru lagi. Jangan yang per area, jangan yang blok. Oke, sepertinya saya menemukan jawabannya. Jadi dari tadi belum ditampilin desa Kaidorennya, makanya nggak muncul. Maaf ya teman-teman. Bisa lanjut. Jadi ini kan udah terinformasi ya. Di sini ada sebarannya di bagian pojok kiri ini ada 0,19 sampai paling tinggi itu 0,36. Nah, ini kan banyak banget ya, kita mengkeraskan saja, mengharapkan saja. Jadi kita bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Terus kita jadikan klasifikasi lagi, kita mengklasifikasi ulang. Jadi yang tertinggi, yang terendah itu kita bareng aja ya, 0,21, 23, 25, 27, 29, 3 berapa ya? Yakin berapa ya? 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36.
Oke, lanjut ya. Gagal. Karena keterbatasan waktu ya, lanjutan aja ya. Aku lanjutin aja. Untuk tadi hasil gradingnya itu kita rekapitulasi lagi, dan aku udah tulis itu ya. Jadi kita nanti bakal ada 9 kelas, yaitu tertera 0,21 sampai 0,36 ya. Nah itu direkapitulasi dulu, direkapitulasi ganti. Hasil analis, lalu kita break yang ranking tadi hasil yang berhasil ya. Yang berhasil itu baru diklasify jadi 9. Nah kalau 9 tinggal di oke. Kasih nama
sama juga gimana kalian kita sampai kan suka ya. Oke. Nah, hasil rekayasa ini kita ubah langsung ke, ini kan masih poligon ya, raster ya, masih raster. Kita ubah ke poligon. Caranya ya kayak biasanya itu raster to poligon. Satu poligon. Cek yang tadi sama. Oke. Nah, udah bentuknya poligon. Kalau dari poligon, kita buka tapi table. Nah, di sini ada 1 sampai 15 poligon ya. Ini kita nge-dissolve dulu. Misalnya itu ada yang beda kelas tuh. Nah, contoh di 9 ini ada 2 nih. 1 sama 2. Jadi kita dissolve langsung. Kalau udah di raster poligon, kita di dissolve. Hasil tadi, hasil dissolve-nya itu kita pilih dari centang itu bagian grid code-nya. Grid code-nya tinggal di OK. Pencet. Nah, kalau udah di dissolve nanti cuma ada 9 kelas. Nah, kalau udah 9 kelas kalian bikin edit lagi, pakai yang double lagi, namanya nilai K. Nilai K-nya kita udah tentukan. Lalu kita edit lagi, edit attribute table-nya, edit feature, start editing. Kita samakan yang sudah di papan tulis. Pertemuan 0,21 Nah, praktis seperti ini untuk nilainya. Kalau udah di input, di set. Oke, ini untuk nilainya seperti ini ya, nanti di screenshot ya buat ACT data. Terus kalau udah, ini kan ada yang cancel, velocitas hujan, terus CP kalian yang udah dikasih input nilai CP, lalu RS juga. Nah, ini 4 ini kita di overlay. Overlay-nya kita pakai intersect. Intersect, oke, ini ke posisi nanti intersect. Dimasukkan aja semuanya, ini nilai R-nya, terus K yang udah di dissolve, CP yang sudah di dissolve.
yang di shop ini ya. Di shop, terus yang poligon yang sudah di shop juga. Nah, tapi seperti ini nanti yang di shop semua sama curah hujan. Nah, ini kita ganti TBE. TBE aja. Di oke. Nah, ini hasil intersect-nya. Nanti seperti ini ada. Nah, di dalam tabel yang udah di intersect itu bakal ada nilai R-nya di sini, nilai K-nya juga ada di sini, nilai CP sama nilai RS-nya. Jadi dia overlay semua, ada semua nilai K, CP, RS dan R. Nah, kalau teman-teman udah sampai sini nantinya kita mulai bikin lagi field baru untuk hitung luasan nilainya, usernya kan, ini kan rumus user kan R, K, RS, CP ya. Jadi kita bikin dulu tabelnya, kolomnya field. Nilai erosi kita ubah ke tipenya global. Oke, nilainya di sini sudah ada. Terus sama satu lagi, repeat lagi, kasih kelas bahaya erosinya, kelas bahaya erosi. Kita pakai type-nya teks ya. Ya, teks. Nah, untuk pertama kita mulai isi nilai E-nya. Nilai E-nya kita pakai field kalkulator yes. Nah, nanti kalian pilih nilai tadi ya, kolom R-nya, kolom R ini, lalu dikali nilai K-nya, terus dikali lagi nilai LS. Salah. Kita pakainya ya nilai LS ini, terus dikali nilai CP. Nah, sesuai sama rumus itu ya, RK RS CP tinggal dikali, terus tinggal di oke. Nanti hasilnya bakal ada di nilai ini. Nah, langsung muncul itu per poligon. Atau ini poligon pertama yang di sini, poligon 1 itu nilainya 28 ton hektar per tahun gitu. Nah, ini kan masih apa ya, sangat berangka ya, belum diklasifikasi. Nah, kita klasifikasi pakai kelas bahaya erosi. Nah, di sini kita klik kelas bahaya erosinya, terus klik kanan, set by attribute ini di sini ya, sini. Select by attribute. Nah, kita pilih yang kolom yang ini, kelas bahaya erosi. Nah, nilai E yang mulai harganya itu kurang dari 5. Nah, nanti bakal muncul gitu, yang kurang dari 5 nanti bakal ada di highlight gitu loh.
Jadi di sini ada 3, di sini juga 3, di bawahnya ada 2, dan seterusnya gitu. Nanti tergantung kalian hitungnya gimana. Nah, ini kan masih sangat apa ya? Belum bisa diatur. Maksudnya masih acak-acakan. Kita pilih yang di highlightnya. Yang di highlight kan gimana? Kita ubah ininya. Di bagian bawah ini ada show semuanya sama show yang di selected product record. Nah, kita pilih ini. Nanti bakal, nah semua di sini yang kurang dari 5 ton per hektar per tahun di sini. Nah, kalau udah seperti ini, kondisi seperti ini, nanti kalian kalkulat geometri bagian kolom bahaya erosi ini. Bukan kalkulator. Ke kalkulator. Nah, kita input namanya harganya berarti ini rendah gitu. Nah, jadi terdata di sini rendah gitu. Jadi dijadikan semuanya gitu. Ini memang masih rendah. Ini kan masih banyak yang belum diisi, masih 0. Ini juga kita kasih nama gitu, kasih harkat. Jadi gue kayak tadi lagi saya pakai atribut. Terus nilainya kita ubah 5 sampai 12. Kita apply. Oke. Pakainya ini ya. Ini. Lebih besar dari 5. Kurang dari 12. N, pakai N ya. N 12.
Tentunya yang angkatan ya. Ini aku kasih contoh lagi, satu lagi ya. Ini kan udah aku kasih nama beberapa, udah 4 ya. Tertinggi, terendah, tinggi, terlalu tinggi, sama sangat tinggi belum. Nah, yang sangat tinggi itu yang tingkat keempat. Kalau misalkan teman-teman mau ini apa namanya milih ya, kan tadi kan kalau misalkan rendah itu kan nilai E sama dengan 5 gitu. Rendah berarti kurang ini ya, ini nilai E sama dengan 5. Nah terus yang tinggi nanti dibalik aja, lebih dari 60 gini. Nah kalau misalkan nanti yang rentang gitu ya, yang peringkat yang 2 sampai 4 itu kalian pakainya sama juga. Jadi contoh ini berarti tinggal tinggi udah, kalau tinggi udah sangat tinggi ya. Yang sangat tinggi itu mulai dari 25 ton sampai 60. Nah yang 60 ini kita tambahkan lagi koman ini N. Nah lalu tambah lagi nilai E nya ini, klik aja. Nah terus kurang dari 60 gitu. Jadi kalau misalkan di rentang tertinggi dan rendah itu 25 lebih tinggi sampai rendahnya 60 gitu. Jadi di apply ketemu. Nah, yang masih 0 ini kita ganti lagi ke sini. Terus ini ke kalkulator ini kita ganti semuanya, kita input jadi sangat tinggi gitu. Sangat tinggi. Nah, jadi semuanya bakal terinput gitu. Jadi nilainya ada kelihatan berapa konek-konekannya sama tipe hakatnya gitu, hakat kelas bahaya Rusinya. Terus nanti ini kan yang keseluruhan. Ini bisa ditampilkan jadi peta. Peta ini tingkat bahaya Rusi ini kita ubah simbologisnya ke kategori nanti ke ini nilai kelas bahaya Rusi. Kita tampilkan yang kelas bahaya Rusi karena kan sudah menghargakan ya. Lalu kita add all value. Nah, jadi ada rendah, sangat tinggi, sedang, terlalu tinggi dan tinggi. Ini bisa diganti aja warnanya. Ya kalau misalkan rendah harusnya ini lebih hijau ya. Bisa diganti ya? Oh bisa. Sini aku contohkan warnanya hijau. Terus disini sedang kuning. Lalu ini merah kita ganti. Ini agak antara varian merah sama oranye. Nah, nanti seperti ini nanti. Terus di apply aja. Oh enggak, langsungnya. Nanti seperti ini. Nah karena ini masih banyak ya. Ini coba kita cek. Ada 135. Kita ini aja biar enggak terlalu banyak titik-titik seperti ini. Kita dalam layout-ing nanti diubah dulu ke dissolve dulu, di dissolve input tadi ya nilai TBE nya yang nanti di dissolve. Kita ubah ke resolusi itu. Di apa ya, di nolin aja deh daripada ini kebanyakan aktif teman-temannya.
seperti ini ya nanti layoutingnya untuk kita pikir bayar sih. Oh, iya. Warnanya nah seperti ini untuk peta aja nanti buat peta juga seperti ini. Terus nanti kalian juga perlu apa ya, menghitung total erosi kalian di per bloknya gitu. Jadi ini masih belum terakhir teman-teman. Jadi kita siapkan dulu dari bloknya dulu ya tadi ya, blok ini. Nah, misalkan nih kelompok 1 gitu, ini di klik aja. Jadi cara gimana? Buka KRJ ini, open tab berikutnya, pilih blok kalian masing-masing. Pilihnya gimana? Pilihnya tinggal diklik bagian pojok kiri ini, yang ini. Nanti berwarna. Nah, ini kelompok 1 contoh kayak gini, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Nah, nanti kalau misalkan nih contoh aku mau potong ke kelompok 4 gitu, kelompok 4 ya. Nah, pilih kayak gini, posisi kayak gini. Nah, terus kalian dia processing, kalian klipnya itu kita input TBE nya yang masih belum di dissolve, lalu diklik yang bagian blok hijau. Nah, ini TBE klip atau di kelompok